Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pemrosesan data terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Yunirja dengan NIM 225520110021. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sistem terdistribusi dan pemrosesan data. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem komputasi yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang terhubung dalam jaringan, di mana setiap perangkat bekerja secara independen, tetapi berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan yang sama. Tujuan dari sistem terdistribusi adalah untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan keandalan dalam memanfaatkan sumber daya komputasi yang tersebar di berbagai lokasi. Adapun komponen utama dalam sistem terdistribusi seperti hardware, software, dan network, yang dimana setiap komponen ini saling melengkapi satu sama lain untuk bisa melakukan pertukaran informasi secara terdistribusi. Sistem terdistribusi juga memiliki arsitektur. Yang pertama yaitu client server, di mana klien adalah perangkat yang meminta data, sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan layanan tersebut. Arsitektur yang kedua itu ada peer-to-peer, di mana semua perangkat di jaringan berfungsi baik sebagai klien maupun server, serta setiap perangkat dapat berbagi beban kerja dan saling berkomunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga itu ada middleware, di mana lapisan perangkat lunak yang menghubungkan berbagai sistem yang tersebar, memungkinkan untuk berinteraksi dan bertukar informasi dengan secara efisien. Pembahasan yang kedua itu mengenai model komunikasi dan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memanfaatkan berbagai model komunikasi untuk menghubungkan komponen yang tersebar, dengan pendekatan utama berupa managed spacing dan shared memory. Massive spacing melibatkan pengiriman dan penerima pesan antara proses tanpa berbagi memori, menggunakan mekanisme seperti buffering, protokol komunikasi, dan pengelolaan error. Sedangkan shared memory memungkinkan proses berbagi area memori untuk bertukar data. Meskipun menghadirkan tantangan seperti menjaga konsistensi data dan fault tolerance teknologi. Dalam protokol komunikasi, opsi seperti TCP, UDP, dan protokol tingkat aplikasi seperti HTTP dan MQTT menawarkan solusi yang beragam, tergantung kebutuhan, baik untuk keandalan, efisiensi, maupun skalabilitas. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi menjadi kunci untuk menjaga koordinasi seperti aktivitas antar proses. Konsep seperti mutual exclusion, critical session, dan mekanisme sinkronisasi untuk melakukan algoritma seperti network time protocol membantu menjaga konsistensi. Adapun tantangan yang sering muncul itu meliputi yang pertama deadlock, lock drive, dan membutuhkan akan skalabilitas yang sangat baik. Beberapa algoritma seperti token ring dan election algorithm memainkan peran penting dalam sinkronisasi dan koordinasi. Misalkan, dalam token ring memastikan akses eksklusif ke sumber daya melalui token yang beredar di antara node, sedangkan algoritma pemilihan pemimpin seperti bully dan ring digunakan untuk memilih koordinator dalam jaringan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, itu konsistensi dan replikasi data. Konsistensi data memastikan bahwa semua salinan data di berbagai node memiliki nilai yang seragam,
dan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa salinan data di node yang lain memiliki perubahan tersebut. Dikarenakan dalam sistem terdistribusi yang besar, ada kemungkinan kegagalan node. Munculnya model konsistensi untuk menawarkan kecepatan akses data, yang dimana sangat cocok untuk sistem yang memerlukan integritas data yang kuat, seperti sistem perbankan yang dimana perubahannya itu harus dilihat oleh semua pihak. Replikasi data adalah proses menduplikasi data ke beberapa lokasi untuk meningkatkan ketahanan dan aksesibilitas. Proses replikasi data ini memerlukan teknik untuk mereplikasikan data, yaitu full replication dan partial replication. Full replication akan menyimpan seluruh data dari sistem penyimpanan, sedangkan partial replication hanya menyimpan sebagian data dari sistem penyimpanan. Konsistensi dan replikasi data ini memerlukan strategi pembaruan pada data terdistribusi, di mana untuk menyimpan salinan data yang diperbarui secara serempak. Pembahasan yang keempat itu mengenai toleransi kesalahan dan ketersediaan. Toleransi kesalahan adalah sebuah kemampuan suatu sistem untuk terus beroperasi dengan benar, meskipun ada satu atau lebih komponen yang mengalami kegagalan. Komponen utama pada toleransi kesalahan yaitu deteksi kesalahan, isolasi kesalahan, dan pemulihan kesalahan. Sistem terdistribusi menghadapi jenis kegagalan. Di antaranya itu ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan waktu. Implementasi toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi sudah banyak diterapkan pada sistem cloud modern, seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform, di mana dia memiliki strategi untuk mengatasi kegagalan. Di antaranya itu replikasi data secara global untuk memastikan data tetap tersedia walaupun terjadi kegagalan di satu pusat data, dan checkpoint pada layanan Google Compute Engine untuk secara instan kembali ke keadaan sebelumnya setelah terjadi kegagalan. Selanjutnya itu pembahasan skalabilitas dan platform sistem terdistribusi. Skalabilitas dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi dan layanan dapat beradaptasi dengan pertumbuhan permintaan pengguna. Ada dua pendekatan, yaitu vertical scaling dan horizontal scaling. Vertical scaling dengan meningkatkan kapasitas dari satu server untuk dapat menampung data yang ada. Sedangkan horizontal scaling menambah lebih banyak server ke sistem untuk membagi beban kerjanya. Ada dua teknik dalam meningkatkan performa. Yang pertama itu ada caching dan yang kedua itu in-memory processing. Caching ini digunakan untuk menyimpan salinan data di lokasi penyimpanan yang lebih cepat, sehingga data dapat diakses dengan cepat. Sedangkan in-memory processing memproses data langsung dari dalam memori, sehingga akses dapat lebih cepat dan real-time dengan data yang besar. Selanjutnya, pembahasan yang keenam itu tentang sistem file terdistribusi. Sistem file terdistribusi merupakan sistem yang memungkinkan akses ke file dari berbagai komputer yang terhubung dalam jaringan, menyediakan transparansi lokal dan akses, serta mendukung sharing resource dan kolaborasi. Sistem ini terdiri dari 3 komponen, yaitu client, server file, dan server metadata. Ada 2 model arsitektur untuk sistem file terdistribusi. Di antaranya itu ada client server dan cluster based. Model client server memungkinkan manajemen sistem yang mudah dan sentralisasi kontrol.
Sedangkan cluster based menawarkan skalabilitas tinggi dengan membagi beban dalam cluster. Selanjutnya itu pemrosesan data paralel dan MapReduce. Pemrosesan data paralel adalah teknik yang memecah data besar menjadi bagian-bagian kecil untuk diproses secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dibandingkan pemrosesan serial. Dengan menggunakan teknik ini sangat berguna untuk data yang besar, kompleks, dan sulit ditangani secara berurutan. MapReduce adalah salah satu pendekatan utama dalam pemrosesan paralel. Fungsi map itu memecah data menjadi pasangan kunci nilai yang akan diproses secara paralel. Sementara itu, fungsi reduce ialah menggabungkan hasil pemrosesan untuk menghasilkan output akhirnya. Dengan melibatkan tahap shuffling dan sorting untuk memastikan pasangan kunci nilai dikelompokkan secara benar sebelum diteruskan ke fungsi reduce. Dari arsitektur MapReduce itu mendukung 3 komponen utama, yaitu job tracker yang mengatur distribusi tugas di seluruh cluster, task tracker yang menjalankan tugas map dan reduce di setiap node. Pembahasan yang selanjutnya itu sistem database terdistribusi. Sistem database terdistribusi adalah pendekatan pemrosesan data yang membagi tugas ke beberapa komputer dalam jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Sistem ini dirancang untuk mengelola data besar yang tersebar di berbagai lokasi, memberikan kinerja tinggi, keandalan, dan ketersediaan data. Dalam metode pemrosesan data terdistribusi, tugas-tugas dapat dilakukan secara paralel atau terdistribusi menggunakan teknik seperti MapReduce, komputasi cloud grid, dan cluster computing untuk memungkinkan data besar diolah dengan cepat dan efisien. Pembahasan yang selanjutnya itu keamanan dalam sistem terdistribusi. Keamanan dalam sistem terdistribusi merupakan aspek krusial untuk melindungi data dan aplikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Ada beberapa elemen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, dan otorisasi. Enkripsi berperan penting dalam menjaga keamanan data, baik dalam algoritma simetris seperti AES maupun simetris seperti RSH. Selanjutnya tentang cloud computing dan virtualisasi. Dalam cloud computing, ada penyediaan sumber daya komputasi melalui internet yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Infrastruktur as a service, di mana pengguna memiliki kontrol penuh terhadap konfigurasi sistem operasi tanpa khawatir dengan perangkat keras. Platform as a service, pengguna hanya fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu pengelolaan infrastruktur di dalamnya. Dan software as a service itu pengguna hanya perlu akses aplikasi melalui browser tanpa perlu menginstal dan pemeliharaan perangkat keras. Virtualisasi berguna untuk menambah komputer virtual yang banyak pada satu komputer fisik. Ada hypervisor dan kontainer. Hypervisor itu memerlukan komputer fisik yang dirancang sedemikian rupa untuk menjadi server cloud. Sedangkan kontainer hanya berupa aplikasi tanpa sistem operasi yang lengkap, seperti Kubernetes dan Docker. Pembahasan yang terakhir itu tren dan perkembangan terkini dalam pemrosesan data terdistribusi. Tren terbaru dalam pemrosesan data terdistribusi mencakup berbagai teknologi inovatif yang dirancang untuk mengatasi tantangan modern. Edge computing mendekatkan pemrosesan data ke perangkat yang memastikan data mengurangi latensi dan kebutuhan bandwidth.
dengan menambahkan lapisan komputasi antara perangkat edge dan cloud untuk meningkatkan efisiensi aplikasi real-time seperti kendaraan otonom dan layanan kesehatan. Adapun blockchain menawarkan keamanan dan transparansi dalam sistem terdistribusi, memfasilitasi pengelolaan rantai pasokan dan identitas digital. Adapun tren green computing menekankan efisiensi energi dan berkelanjutan dalam sistem terdistribusi dengan teknologi seperti virtualisasi dan optimasi perangkat keras. Sekian pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan.